Rasul SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuqalu aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Summa yuqalu aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wazrul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, para pemirsa hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa Allah rahmati kita semua dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan, kenapa kita harus hendaknya sering-sering mengucapkan Alhamdulillah? Karena berbagai macam nikmat fasilitas yang Allah titipkan pada diri kita, yang melekat dalam tubuh kita, masih kita nikmati dengan sempurna. Andailah kata semua nikmat-nikmat itu Allah tarik dengan perlahan, bahkan hilang dalam diri kita, maka na'udzubillah min zalik, kita tidak mungkin bisa beraktivitas secara normal sebagaimana layaknya manusia yang normal. Oleh karena itu, ada beberapa nikmat yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah nikmat sehat. Banyak orang sehat tetapi kadang lupa mensyukuri nikmat sehat itu kepada sang pemberi nikmat sehat. Kemudian ada yang juga punya waktu. Semua negara Allah titipkan kepada negara tersebut, termasuklah penghuni orang-orang yang di dalam negara tersebut, yaitu 1 hari 24 jam. Sama waktunya, tidak ada perbedaan. Tinggal bagaimana kitanya menggunakan waktu tersebut. Maka ada orang sehat tapi tidak punya waktu, ada orang punya waktu tapi tidak sehat, saking sibuknya ngurusi dunianya sehingga lupa kepada sang pemberi nikmat waktu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nikmat usia, alias nikmat hidup di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi oksigen, kita menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala dengan gratis, tanpa diberi PPN dan lain sebagainya. Tidak ada aturan itu, tetapi Allah hanya menuntut kita untuk menggunakan, memfungsikan sesuai dengan fungsi-fungsinya yang Allah berikan kepada diri kita. Oleh karena itu, nikmat hidup ini mari kita syukuri. Berapa banyak teman-teman kita, saudara kita seiman dan seagama telah mendahului kita, tetapi alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup itu sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Kemudian daripada itu adalah nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, percaya bahwa perintah hari ini adalah perintah salat. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Silakan nanti dibuka, boleh dengan tafsir Al-Munir, boleh tafsir Ibnu Katsir, boleh tafsir jalur lain, dan tafsir Al-Qurtubi, Ar-Razi dan seterusnya. Boleh, silakan saja. Yang jelasnya intinya adalah menekankan tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi transaksi yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segeralah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan suara azan, yang mana pada hari ini dititipkan amanah suara azan itu kepada yang bertugas, maka segeralah, karena itu bukan panggilan manusia, pada hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, semakin cepat kita memenuhi panggilan Allah, maka semakin cepat pula insyaallah Allah akan kabulkan niat baik hajat kita.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita tunaikan segera panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang terbentang di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memiliki hak pakai, bukan hak milik pada hakikatnya, cuma memiliki fungsi hak pakai. Oleh karena itu, mari kita sama-sama pergunakan semua nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, iman. Mari kita percaya bahwa perintah sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah dari orang tua, bukan perintah daripada ustadz dan kiai, bukan perintah dari pengurus, tetapi yakinlah karena panggilan keimanan kita inilah sehingga kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita yakini Al-Quran dan pedoman hidup itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita harus penuhi keimanan kita itu. Tidak cukup dengan kita mengaku beriman, tetapi harus dibuktikan dengan realita kenyataannya seperti itu. Para pemirsa jamaah sholat Jumat yang senantiasa Allah rahmati kita semua dalam setiap langkah aktivitas kita. Kemudian daripada itu adalah Islam. Mudah-mudahan dengan keislaman kita sempurna. Mari kita sama-sama untuk selalu tajdidi, memperbaiki keislaman kita itu. Jangan sampai keislaman kita separuh-separuh, maka sempurnakanlah. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian daripada itu takwa, taat akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Taat akan aturan undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam kitabullah, yaitu Al-Qur'an wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh risalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mudah-mudahan dengan berpegang teguh kepada kedua pedoman tersebut, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa jamaah sholat Jumat yang senantiasa Allah rahmati kita semua. Kemudian daripada itu adalah salawat serta salam. Marilah kita tak henti-hentinya untuk membudidayakan memori alam benak otak kita, kemudian lisan kita dan hati nurani kita untuk senantiasa berselawat atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang berselawat hari ini akan sebagai tanda cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan akan bertemu di surga nantinya, dan akan selawat tersebut menjadi syafaat baik di dunia, di alam kubur, terlebih lagi nanti di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa jamaah sholat Jumat yang senantiasa Allah rahmati kita semua, alhamdulillah, sebelum khotib memberikan sebuah tema, maka alangkah baiknya mohon izin kepada semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selaku hamba abdi Allah, kami menghimbau pada diri khotib pribadi dan kita semua, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam aturannya Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kitabullah dan wasunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa jamaah sholat Jumat yang senantiasa Allah rahmati kita semua insyaallah. Kemudian daripada itu ada pun tema khotib pada siang hari ini, yakni adalah akhlak Islam, atau bisa juga nanti dilihat di dalam hadis arba'in. Itu ada dua, kalau berbeda pengarangnya maka dia berbeda. Ada yang satu mengatakan hadis yang saya kutip ini mengatakan akhlak Islam, ada juga yang mengatakan temanya itu adalah hadis mengenai terkait berkata baik atau diam itu. Para pemirsa jamaah sholat Jumat yang senantiasa Allah rahmati kita semua, di dalam hadis ini yang saya kutip, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tahrib hadis artinya dikeluarkan Imam Bukhari, Sahih Muslim, nomor hadis 6138 dan 6475. Bisa juga dilihat nanti Imam Muslim, Sahih Muslim nomor hadis 48.
para pemirsa jamaah sholat Jumat yang senantiasa Allah rahmati kita semua. Secara umum, secara global, makna hadis tersebut adalah mengandung beberapa akhlak Islam yang penting dan pelajaran lainnya. Yang pertama adalah di situ ada kata-kata falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut. Maksudnya, kalaulah Anda tidak malu berkata dengan tidak baik, tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Kenapa? Karena keimanan Anda akan nanti yang menunjukkan akan dihisab. Semua orang beriman harus meyakini bahwa semua yang kita katakan akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berkata yang baik. Baik dalam artian terutama yang mengandung daripada makna-makna positif. Apalagi kalau suatu saat nanti kita mengungkapkan kata-kata yang tidak mengandung makna positif sehingga kuping-kuping orang di sekitar kita sensitif memaknainya. Apalagi kalau kalimat tersebut kurang sempurna. Oleh karena itu, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau Anda tidak mampu berkata baik, cukup diam. Aw liyasmut. Artinya menjaga lisan wajib. Kalau tidak mampu menjaganya, tidak mampu berkata yang baik, maka diam. Itulah sebaik-baiknya orang yang beriman. Karena semua yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian daripada itu, kul itu adalah kata perintah. Perintah untuk berkata yang baik. Kalau tidak mampu, maka diam. Itulah. Kemudian yang kedua adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim jarahu. Hari akhir ini ialah hari pembalasan. Hari di mana akan dihisab, diperhitungkan semua yang kita, aktivitas yang kita lakukan di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah daripada memuliakan tetangga kita ini. Falyukrim jarahu. Muliakanlah tetangga. Kenapa harus kita muliakan tetangga? Jangan sampai tetangga kiri kanan kita itu dia seorang perantau, kemudian orang yang tak berdaya alias orang yang tidak mampu, yang memang sepantasnya kita mengayomi, tetapi lantaran kita sebagai orang yang mampu tidak mengayominya. Apalagi kalau kita tidak perhatian kepada tetangga kita. Suatu saat, bila mana suatu saat ada terjadi musibah kepada orang yang tersebut, salah satu di antara tetangganya, misalkan kebakaran, tidak mungkin tetangga tidak menolong. Sejak-jaknya tetangga, kalau ada yang kebakaran, pasti dia akan segera menolong, bahkan mencari panggilan untuk bantuan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga keakraban sesama tetangga kita. Seburuk-buruk tetangga yang jelas pasti ada kebaikan di dalam dirinya. Oleh karena itu, mari kita jaga kerukunan tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifau. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tamu harus dimuliakan. Kenapa harus dimuliakan? Kalau kita memang orang beriman. Sebagai bukti kalau kita tidak cacat keimanan kita, maka kita harus meyakini. Oleh karena itu kita harus muliakan tamu itu. Tamu, sejelek-jeleknya tamu, orang yang beriman pasti akan memuliakan tamunya. Jangan pernah bosan dengan tamu yang datang. Tetapi kalau kita ingin hendak bertamu, yang pertama ketika pagi jangan terlalu pagi. Kenapa? Karena pagi dia masih sibuk. Kira-kira jam 9 baru boleh bertamu. Kemudian kalau siang jangan pas waktu-waktu istirahat, tetapi kira-kira jam 2 baru boleh bertamu. Ada aturan-aturan untuk bertamu sehingga tidak mengganggu ketenangan orang yang kita kunjungi untuk bertamu. Kemudian kalau malam, tetaplah tidak boleh lebih daripada di jam 10. Kenapa? Di atas jam 10 sudah waktunya istirahat full. Seperti itu. Oleh karena itu mari kita jaga adab ini, akhlak ini.
Oleh karena itu mari kita selaku orang yang beriman, itulah poin tersebut ketiga tadi. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'minu billadzi yashba'u wa jaru jauh. Tidaklah beriman orang yang kekenyangan padahal tetangganya kelaparan. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 112 dan At-Tabrani nomor hadis 12741. Nanti bisa dilihat. Jadi kalau ada tetangga kita kelaparan, maka kita harus peduli. Tidak mesti jauh-jauh sedekah, infak dan sebagainya. Tetangga kita saja masih banyak yang kelaparan, maka perlu kita perhatikan. Salah satu, kalau kita perhatian kepada tetangga kita, mudah-mudahan akan kecolongan untuk maling tidak ada lagi. Kenapa? Orang maling pada hakikatnya orang ingin makan untuk hidup. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk saling sebagai orang yang beriman itu peduli kepada sesama kita orang yang beriman, terlebih lagi kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa khotib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan khotib, karena khotib juga manusia yang tidak lepas daripada hilaf, salah dan dosa. Mohon ridho dan keikhlasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.